kita lanjutkan perbincangan dengan Pak ST Burhanuddin. Pak Burhan, Iya. ini kejaksaan makin bergigi nih. Sementara banyak pihak yang menilai KPK mulai agak lemah nih. Nah, apakah Bapak merasa bahwa ada rivalitas atau memang harus berjalan paralel nih? Nggak ada, Pak. Dari dulu juga kami sejak didirikannya KPK tidak ada rasa rivalitas, itu nggak ada. Yang bahkan ada sebenarnya sinergitas. Kita saling mendukung, saling memberikan satu informasi, dan saling memberikan bagaimana pemecahannya. Cuma mungkin orang luar aja melihatnya sebagai rivalitas. Bagi kami penegak hukum enggak, bahwa kami gimana mau rivalitas. Jaksa juga ada di sana, mungkin dari kepolisian juga ada di sana, BPKP juga ada di sana. Artinya tidak ada rivalitas. Kami saling mendukung, dan sampai saat ini juga kami selalu komunikasi dengan Ketua KPK, dengan Kapolri, bagaimana kalau ada permasalahan-permasalahan yang tentunya dalam penegakan hukum tidak ada yang pure ini kejaksaan, pure ini polisi. Ini kita sama-sama dan selalu berkoordinasi, sinergitas, sehingga menjaga keuangan negara ini kita bisa bersama-sama itu. Jaksa yang ditempatkan di KPK masih cukup banyak, walaupun ada beberapa bulan lalu ada 2 yang ditarik, Pak. Ya betul, karena kebutuhan aja. Ya. Karena ini jadi tim, yang satu jadi tim Jiwasraya untuk penguatan kami di Jiwasraya, dan di situ sekitar 70-an kami masih punya jaksa di situ. Harus ditambah lagi karena KPK juga merasa mereka kurang penyidik. Betul kurang penyidik. Tapi kan kami juga memang kekurangan sama-sama ini, Pak. KPK kurang jaksa, kami juga. Kami tahun ini aja kami hampir harusnya bulan ini udah ada satu angkatan yang lulus. Tapi karena COVID kami tidak, tertunda akhirnya. Berapa kira-kira jumlah ideal jaksa, Pak? Dengan rasio penduduk kita yang begini banyak. Ya, sebenarnya sekitar 20.000 atau 15.000 lah. Kasih 5.000 lagi, insya Allah lah. Sekarang kan ada terpencil, di daerah terpencil jaksa paling-paling hanya 3, 4 orang, 5 orang. Itu aja udah dengan kajarinya gitu. Bahkan ada mungkin yang 3 orang gitu, daerah tertentu pencil. Ya, tapi kita juga akan melihat bagaimana banyaknya penanganan perkara. Kenapa jumlahnya tidak bisa bertambah? Apa karena soal anggaran yang tidak naik? Karena gini, penampilkan sumber daya manusia ini kan ASN, kita ini ASN walaupun jaksa tapi ASN, itu tidak tergantung pada kita. Tapi ada kementerian lain yang menentukan jatah kejaksaan itu berapa, tambahnya berapa, walaupun kita maunya banyak. Tapi minimal kan Bapak bisa propose melihat kondisi keterpencilan tadi kan? Iya, ya udah mulai. Ini mulai bagus. Tahun ini aja kami sebenarnya menerima pegawai itu sekitar 5.000. Jaksanya sekitar 1.000-an lah. Banyak. Tapi karena COVID ini, tapi kita tidak selalu menyalahkan COVID, tidak. Karena kami juga persidangan kami tetap. Kemarin kita persidangan walaupun COVID, saya katakan pada teman-teman harus dijaga ya para pencari keadilan. Kita dengan kondisi apapun, kita adalah pelayan mereka. Kita harus melayani para pencari keadilan. Dan ide dari kami, kita persidangan online. Itu, walaupun di awal sedikit ada, ya tidaknya mungkin kan harus pengadilan, dari lembaga pemasyarakatan, dari kejaksaan, dan pengacara. Ini kan unsur-unsur ini, tapi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini sekitar yang perkara-perkara yang sudah ditangani persidangan itu udah puluhan ribu. Itu. Walaupun dengan cara online ya Pak? Ya, cara online, walaupun memang tidak bisa maksimal online ini. Karena di dalam pembuktian untuk perkara-perkara tertentu kadang-kadang yang terdakwanya nakal gitu, wah bukan bukti saya. Kita kan tidak ketemu karena tapi ya sedikit lah itu menjadi evaluasi kami. Pak Burhan, ini selama ini kan ada semacam anggapan ya bahwa ada jaksa yang masih agak nakal nih karena tingkat kesejahteraannya masih rendah ya. Nah, saya ingat Presiden kan sudah keluarkan kalau nggak salah Kepres ya
menaikkan kesejahteraan para jaksa. Ya. Apakah angkanya sudah memadai atau gimana, Pak? Ini Pak, saya sih orang yang saya pribadi lah, orang tidak terlalu percaya dengan uang yang besar juga akan menjadikan manusia itu baik. Kalau saya yang utamanya adalah mental, integritas. Gimana pun juga bayar gaji tambah banyak, kalau mentalnya bobrok ya bobrok aja. Maka selalu katakan pada teman-teman, ayo kita bekerja dengan baik-baiknya. Yakinlah kalau kita sudah baik bekerja, rezeki itu pasti ada. Artinya pemerintahan pun tidak mungkin mendiamkannya. Oh, kasihan jaksa dengan kerjanya yang sedemikian rupa, kemudian bisa menyelamatkan keuangan sedemikian rupa. Ya tentunya pemerintah pun akan memperhitungkan itu. Ini sikap mental yang bagus, Pak. Saya tidak tahu bagus apa tidaknya. Karena uang tidak bisa mengubah segalanya ya. Memang benar, Itu. benar Pak. Dan itu adalah pengalaman saya selama ini yang melihat teman-teman. Kembali lagi, saya udah di luar, saya melihat ke dalam, saya terang benderang. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi sikap mental dan rasa pengabdian diri, integritas, profesionalisme itu yang harus selalu kita Jadi kita jaga. gugurkan dulu tesis anggapan selama ini bahwa ini ada yang masih nakal karena uang kurang. Ini kembali ke soal mental ya, Pak? Soal mental. Ya. Nanti kita lanjut segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Gak ada yang mau jadi jaksa. Apalagi Bapak nggak pernah Fakultas Hukum. mengharuskan mereka, kalian harus salah satu jadi jaksa dong. saya memberi kebebasan pada mereka biar mencari dunianya sendiri gitu. Dan alhamdulillah yang satu cita-cita saya tidak ingin anak saya jadi pegawai negeri itu.